kita punya kecenderungan yang sedikit saja terhadap orang-orang yang zalim itu sudah dilarang keras di dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita menjadi pendukung setia mereka. Apalagi menjadi buzzer-buzzer mereka. Orang-orang yang zalim. Sudah jelas-jelas mereka itu adalah orang yang zalim. Kita kemudian mendukung kezaliman mereka. Maka Allah kemudian mengancam di dalam Al-Quran bahwa orang-orang seperti itu kelak nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan ini, yakni Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi tujuan utamanya diturunkan Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup bagi kita, sebagai kompas, sebagai peta hidup jalan kita, agar kemudian ketika kita jalani kehidupan ini kita tidak tersesat. Jadi Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar untuk dibaca. Kalaulah Al-Quran itu hanya sekedar dibaca, maka malaikat Jibril alaihi salam ketika membawa wahyu Al-Quran, mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan diturunkan secara jumlatan wahidah, diturunkan satu kali. Tetapi malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara najman, maksudnya secara berangsur-angsur tergantung situasi dan kondisi. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk hidup bagi kita. Masya Allah, segala persoalan yang kita hadapi, bukan hanya di zaman terdahulu, di zaman sekarang ini, dan bahkan sampai hari kiamat, Al-Quran itu tetap relevan dia, menjadi petunjuk hidup kita. Dan para ulama, mereka menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa tujuan-tujuan pokok diturunkannya Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai pengenalan tauhid, yakni yang kita esakan, yang kemudian kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahasa simpelnya kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Para ulama mereka jelaskan makna dari la ilaha illallah itu yakni la ma'budah, tidak ada yang patut diibadahi selain daripada Allah. Kita beribadah, misalkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, dan kemudian kita hidupkan malamnya dengan salat tarawih. Apa tujuan kita semuanya itu? Tujuan kita adalah semata-mata hanya karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan ingin kemudian melaksanakan setiap apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. La ma'budah. Dan yang kedua adalah la musyarri. Tidak ada yang patut kita ikuti hukumnya selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari tauhid, la ilaha illallah, la ma'budah, tidak ada yang patut kita ibadahi selain daripada Allah, dan la musyarri, tidak ada yang patut kita ikuti hukumnya selain daripada hukum Allah. Maka seorang hamba yang benar tauhidnya, dia bukan hanya memperbaiki perkara ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi dia akan jadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya itu sebagai sumber hukum untuk kemudian menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ia hadapi. Jadi itu tujuan utama diturunkannya Al-Quran, untuk agar kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah aspek ibadah, atau yang kita kenal dengan ibadah mahdhah, yakni hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan kita beribadah di bulan suci Ramadan ini, kita melaksanakan saum, apalagi kemudian salat, zakat, menunaikan haji bagi yang mampu, semuanya itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan diperinci lagi dalam hadis-hadis Rasul Muhammad SAW, dan kemudian dijelaskan secara detail di kitab-kitab fikih. Selanjutnya, apalagi tujuan diturunkannya Al-Quran, yakni untuk mendidik akhlak kita agar menjadi akhlak yang islami. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
memiliki akhlak yang begitu agung. Suatu ketika kalangan para sahabat mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menanyakan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlaknya Nabi itu adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi sesiapa saja yang berakhlak dengan Al-Qur'an, insyaallah akhlaknya itu akan menjadi akhlak yang agung. Selanjutnya yang keempat adalah tujuan pokok diturunkannya Al-Qur'an untuk menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Kisah itu sangat penting sekali. Dan bahkan bisa merubah mindset seseorang. Maka Al-Quran diturunkan menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana Al-Quran menceritakan kisahnya Ashabul Aika, ada kaum Thamud, ada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ada Fir'aun dan kaumnya. Mereka adalah kaum-kaum yang dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika para nabi dan rasul diutus di tengah-tengah mereka, kemudian mereka mendustakan risalah itu. Mereka tidak mau mengikuti seruan kalangan para nabi dan rasul. Apa yang terjadi? Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Allah menghancurkan mereka, memutuskan mata rantai dengan cara membinasakan kaum yang zalim itu, dibinasakan dengan diturunkan azab di tengah-tengah kehidupan mereka. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah. Dan betapa banyak kaum-kaum yang kami binasakan, kata Allah, yakni ketika kaum itu mereka melakukan kezaliman. Dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Oh, ternyata penyebab utama kaum-kaum terdahulu itu dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Mereka dihancurkan, mereka dibinasakan, mereka dilaknat, dan bahkan kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Disebabkan karena ketika ada para nabi dan rasul yang menyampaikan risalah di tengah-tengah kehidupan mereka, justru kemudian mereka itu mendustakan setiap seruan-seruan para nabi yang mengajak mereka dalam kebenaran. Maka Al-Quran memberikan kita tuntunan agar jangan kita mengikuti jejak mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 13, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun." Kata Allah, janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim itu, yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka. Dan manakala kalian dimasukkan ke dalam neraka, maka sungguh tidak akan ada satupun yang dapat menolong kalian selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh para ulama, makna tarkanu itu berasal dari kata rakana, yarkanu rukunan. Maknanya adalah kita punya kecenderungan yang sedikit saja terhadap orang-orang yang zalim itu sudah dilarang keras di dalam Al-Quran. Apalagi kalau kita menjadi pendukung setia mereka, apalagi menjadi buzzer-buzzer mereka, orang-orang yang zalim. Sudah jelas-jelas mereka itu adalah orang yang zalim, kita kemudian mendukung kezaliman mereka, maka Allah kemudian mengancam di dalam Al-Quran bahwa orang-orang seperti itu kelak nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Bukan seperti itu umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kemudian kita melihat kezaliman, maka kita akan merubah dengan tangan kita. Dan kalau kita tidak mampu merubah dengan tangan kita, yakni kalau kita punya kekuasaan, kita merubah dengan lisan kita, menyampaikan kalimatul haq, dakwah bil hikmah, menyampaikan dakwah kepada mereka. Kemudian kalau tidak mampu juga, diam, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, apa yang dimaksud dengan zalim itu? Zalim itu adalah kebalikan dari makna adil. Adil itu adalah wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna adil. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dinamakan sebagai umat yang adil. Apa makna adil? Wad'u syai'in fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalkan Al-Quranul Karim diturunkan kepada kita, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk hidup bagi kita. Maka orang-orang yang adil, dia akan menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya. Apapun statusnya dia. Apapun statusnya dia. Jadi Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana Allah hancurkan
Ashabul Aika, kaumnya Nabi Tsamud, kemudian Fir'aun dan kaumnya, disebabkan karena ketika ada para nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, justru kemudian mereka mendustakannya. Dan berkorelasi dengan kehidupan kita saat ini. Kalau faktor utama, penyebab utama Allah hancurkan umat terdahulu itu karena mereka mendustakan para nabi dan rasul, maka berkaitan erat dengan kehidupan kita saat ini. Maka boleh jadi munculnya berbagai problematika yang saat ini kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita, yang disebabkan karena kita tidak jadikan Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk hidup bagi kita. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wahai Muhammad, kekasihku, hukumi di antara manusia bima anzalallah, berdasarkan apa yang kami turunkan kepadamu, yakni Al-Quran. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu musuh mereka, musuh-musuhmu, jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Wahdarum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Yani manakala mereka berpaling dari apa-apa saja yang kami turunkan kepadamu, yakni Al-Quran, mereka tidak jadikan sebagai petunjuk hidup mereka, ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, maka kami akan menurunkan musibah, problem di tengah-tengah mereka disebabkan sebagian dosa-dosa yang mereka kerjakan. Ternyata kita paham bahwa munculnya berbagai problematika di tengah-tengah kehidupan kita. Problematika pokoknya itu utamanya adalah tidak diterapkannya Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pedoman hidup bagi kita. Tidak diterapkan. Sehingga apa yang terjadi ketika Al-Quran itu tidak lagi diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita, maka muncullah berbagai masalah-masalah turunan atau problematika turunan. Kemaksiatan merajalela di mana-mana, kezaliman terjadi di mana-mana. Apa penyebabnya? Yakni disebabkan karena Al-Quran tidak diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, itu fungsi Al-Quran yang keempat, yakni menceritakan kisah-kisah umat-umat terdahulu yang kemudian mestinya kita jadikan sebagai pelajaran bahwa umat terdahulu itu ternyata dibinasakan karena mereka kemudian mendustakan seruan para nabi dan rasul. Maka sesiapa saja yang kemudian mendustakan seruan para nabi dan rasul, wabil khusus di zaman kita ini yang sudah diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup bagi kita, kemudian Al-Quran itu didustakan, Al-Quran disimpan di belakang, yang mereka dahulukan itu adalah mengikuti hawa nafsu mereka, maka boleh jadi akan muncul berbagai problematika yang tidak berkesudahan yang disebabkan karena tidak diterapkannya Al-Quran di tengah-tengah kehidupan kita. Selanjutnya Al-Quran itu yang kelima adalah menceritakan masalah dan menjelaskan terkait dengan ilmu pengetahuan. Ustadz Ismail Yusanto dalam salah satu ceramahnya itu pernah menyampaikan bagaimana dia kisahkan salah seorang Gary Miller. Gary Miller itu adalah seorang pendeta Nasrani dan juga dia seorang misionaris. Memang dia itu kerjanya adalah ingin meyakinkan jamaahnya bahwa agama yang mereka anut, yakni agama Nasrani, adalah agama yang benar dan agama Islam itu adalah agama yang salah. Maka dia berupaya untuk mencari titik kelemahan Al-Quran dengan cara mengkaji Al-Quran sejak tahun 1973 sampai 1978, 5 tahun melakukan riset yang panjang, mengkaji Al-Quran itu. Dia bolak-balik Al-Quran untuk mencari titik kelemahan Al-Quran. Dia mengkaitkan Al-Quran, mencari titik kelemahannya antara isi Al-Quran dengan perkembangan sains modern, utamanya terkait dengan dunia kedokteran. Tetapi ternyata Gary Miller itu ketika dia baca firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, dan 14 mengenai proses-proses perkembangan janin di dalam rahim, maka dia benar-benar yakin bahwa Al-Quran ini benar-benar kalamullah, benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu dia masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ahad Omar karena dia yakin bahwa Al-Quran itu benar-benar bukan buatan Nabi Muhammad SAW, bukan buatan orang Arab, tetapi benar-benar kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat beliau melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam, dan yang membacanya adalah ibadah dan bertujuan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Yang selanjutnya Al-Quran itu isi kandungannya berkaitan dengan perkara muamalah. Perkara muamalah. Misalkan terkait dengan persoalan pidana. Persoalan apalagi? Perdata. Persoalan jual beli. Persoalan
tata negara, persoalan penerapan hukum, persoalan negara, semuanya ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Al-Quran itu membicarakan terkait dengan persoalan diri kita, persoalan hubungan kita terhadap sesama manusia, maupun kemudian membicarakan terkait dengan persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Allah menjelaskan jika sekiranya suatu kaum itu mereka menerapkan Al-Quran, punya keimanan dan ketakwaan, tanda kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika Al-Quran itu kita jadikan sebagai pedoman hidup bagi kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan yang terakhir adalah Al-Quran kemudian berisi terkait dengan janji dan ancaman. Berisi janji dan ancaman. yakni janji sesiapa saja kepada mereka yang taat kepada Allah, yang beramal soleh, yang dalam hidupnya ini dia pahami bahwa tujuan utama Allah menciptakannya di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Maka kemudian dia manfaatkan umur yang singkat ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjanjikan orang-orang seperti itu dengan kabar gembira yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitupun sebaliknya Allah mengancam sesiapa saja di tengah-tengah kehidupan mereka itu tidak pernah taat terhadap Allah dan Rasul-Nya, tidak pernah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka kelak nanti mereka diancam dengan siksaan neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179, "Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sesungguhnya telah kami jadikan kebanyakan penghuni neraka jahanam itu dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubu la yafqahuna biha. Kami berikan mereka qulub, yakni hati, akal pikiran, tapi mereka tidak pernah mempergunakan hati itu atau akal mereka untuk memahami ayat-ayat kami. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. Kami berikan mereka penglihatan, tetapi mereka tidak pernah melihat tanda-tanda kebesaran kami. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, sesungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Mereka tidak mau memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan kami telah berikan mereka pendengaran, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat kami. Turun ayat perintah, misalkan kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Kenapa kita berpuasa? Karena kita meyakini ayat terkait dengan kewajiban kita untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Begitupun juga orang yang beriman, dia akan melaksanakan sholat karena sholat itu hukumnya wajib. Begitupun juga wanita muslimah, dia akan menutup aurat secara syar'i karena dia yakini bahwa menutup aurat secara syar'i itu adalah hukumnya wajib, dan dia akan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala, misalkan melakukan kezaliman, melakukan kecurangan, korupsi bagi yang punya jabatan, memakan harta riba, dan melakukan tindakan-tindakan yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini dengan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan, mulai kita saum di siang harinya dan kemudian kita menghidupkan malamnya, apalagi ini adalah malam yang terakhir. Ya, malam yang terakhir, semuanya itu agar kemudian kita terkategori sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu dijelaskan oleh para ulama, laisa taqwallahi bisyamin nahari wala biqiyamil laili wa takhliti fima baina dzalik. Bahwa takwa kepada Allah itu bukan hanya sekedar berpuasa pada siang hari, salat pada malam hari, atau memadukan ibadah itu kedua-duanya. Walakin taqwallahi tarku ma haramallahu wa ada'u ma iftiradallah. Namun takwa kepada Allah adalah ketika kita meninggalkan segala perkara yang Allah haramkan, yang Allah larang, dan kemudian kita melaksanakan apa-apa saja yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi kita taat kepada Allah bukan hanya di bulan suci Ramadan ini, tetapi sepanjang bulan, di antara 12 bulan itu kita semuanya diperintahkan untuk senantiasa taat kepada Allah dan kemudian meninggalkan setiap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.